Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan Akademi Aliarkam. Kita masuk ke dalam pembahasan tentang pengantar Marxisme dan film sesi yang ketiga, Momen Althuserian. Ya, teman-teman, kita sudah belajar tentang Althusser juga dalam kelas filsafat untuk masa. Jadi, pemirsa yang mengikuti dengan setia kelas tersebut pasti sudah cukup familiar dengan pemikirannya. Nah, Louis Althusser juga berpengaruh dalam perkembangan bidang ini ya, yaitu kajian film. Dia sangat berpengaruh melalui tulisannya yang terkenal, Ideologi dan Aparatus-aparatus Ideologi Negara, catatan-catatan investigasi. Nah, di dalam tulisan ini, Althusser itu sangat mempengaruhi perkembangan kajian budaya, film, dan juga media melalui pengembangan teorinya dalam tradisi Marxis tentang ideologi dan juga pembentukan subjek. Nah, apa yang menjadi kontribusi Althusser dalam tradisi Marxis? Althusser melihat tentang proses reproduksi ideologi yang terjadi itu juga melalui praktik-praktik kehidupan sehari-hari, melalui repetisi, seperti ritual. Hanya saja kalau kita seringkali memahami ritual itu seperti dalam agama, maksud Althusser di sini adalah praktik kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Jadi ketika kita setiap hari melakukan rutinitas dan itu diulang-ulang, bangun pagi hari, lalu kemudian bekerja 8 jam, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu ada pembentukan ideologis juga di sana. Melalui itu semua ideologi direproduksi. Dan ini berimplikasi pada pemahaman bahwa ideologi itu sebetulnya bersifat tak terhindarkan. Artinya apa? Artinya semua orang itu hidup dalam dan sebetulnya ikut mereproduksi posisi-posisi ideologis. Karena semua turut berbagian dalam praktik-praktik tersebut. Nah, pemahaman yang seperti inilah, yang bukan hanya melihat ideologi semata-mata sebagai kesadaran palsu atau sesuatu yang dipaksakan oleh kelas dominan, tetapi juga sesuatu yang terreproduksi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Inilah yang membuat kajian budaya dan media semakin menemukan desakan untuk melakukan analisis terhadap bagaimana ideologi ini direproduksi melalui kebudayaan dan juga media. Di dalam teori Althusser juga kita menemukan istilah interpelasi, yaitu bagaimana manusia itu dipanggil untuk menjadi subjek. Jadi ada proses di mana ideologi itu membentuk subjek, memanggil seseorang untuk menjadi subjek tertentu. Jadi di sini manusia itu dipanggil untuk menjalankan peran-peran sosial tertentu dalam masyarakat. Nah, ini terjadi terus di dalam sebuah masyarakat. Itu sebabnya bayangan bahwa manusia sebagai itu agen-agen bebas dengan kesadaran individu yang otonom, sebetulnya itu justru adalah sifatnya ideologis, yaitu konstru selalu dipanggil terus melalui proses interpelasi ini untuk menjadi subjek tertentu di dalam masyarakat, untuk menjalankan peran sosial tertentu dalam masyarakat. Dan ketika arahan tentang peran sosial dan penerimaan atasnya ini sampai pada titik dianggap sebagai sesuatu yang natural, tak terelakkan, dan bahkan tak terubahkan, nah disinilah tandanya bahwa ideologi itu bekerja secara penuh. Misalnya ketika kita menganggap seseorang, oh iya dia memang terlahir sebagai bos, dia terlahir sebagai pekerja, sebagai buruh, atau dia memang terlahir sebagai pembantu, misalnya dia terlahir untuk jadi presiden, dia sesuatu yang bahwa peran-peran sosial kita itu alami, kodrati, tak terelakkan, dan juga tak terubahkan. Nah, itu tanda bahwa ideologi ini bekerja dengan sangat baik. Lalu Althusser juga
memberi ruang yang bisa dibilang lebih bagi intelektual di dalam perjuangan. Di kelas pengantar filsafat tentang masa, tentu saja teman-teman juga mengerti ya bahwa teori penting bagi Althusser dalam perjuangan kelas. Dan peran penting teori ini menarik minat para intelektual. Banyak yang tertarik dengan Althusser di tahun 1970-an. Karena ini, kita tahu juga Althusser terkenal tentang pandangannya tentang perjuangan kelas di ranah teori, dan itu tugas intelektual seperti filsuf. Tetapi Marxis dari Inggris yang juga terkenal, seorang sejarawan, E.P. Thompson, dia mengkritik keras yang dianggapnya apa yang diteorikan Althusser ini menunjukkan mentalitas borjuis ya, yang memisahkan itu dari perjuangan kelas pekerja yang sebenarnya. Sampai-sampai dianggap bahwa dikhawatirkan perjuangan teoris ini pada akhirnya ini dapat berakhir sebagai tujuan alih-alih sarana. Jadi yang tadinya dianggap bagian dari perjuangan kelas akhirnya ditakutkan bakal berhenti sebagai tujuan akhir sendiri. Begitu. Nah, tetapi bagaimanapun juga melalui peran penting teori yang ditempatkan Althusser, kemudian teori tentang pembentukan subjek, dan juga bagaimana ideologi itu tereproduksi melalui praktik sehari-hari, itu membuka ruang yang lalu dimanfaatkan untuk pengembangan kajian budaya, film, dan media. Khususnya ketika itu juga dikombinasi dengan psikoanalisis. Jadi konstruksi subjek lewat ideologi, konsep interpelasi, yang dikombinasi dengan psikoanalisis itu menemukan tanah subur untuk berkembang dalam kajian budaya, film, dan media. Itu pengamatan dari penulis dari bab ketiga dari buku yang kita gunakan ini. Namun, meskipun Althusser sangat berpengaruh di awal, tapi hari ini bisa dibilang dia bukan lagi figur utama. Itu menurut Deborah Phillips, ya, penulisnya. Hari ini dia sudah kalah populer di dalam kajian ini kalau dibandingkan dengan figur-figur seperti Foucault, Derrida, dan Baudrillard. Namun, meskipun demikian, kita masih tetap mengingat bahwa kajian-kajian semacam ini itu awalnya berkembang justru dalam konteks intervensi Althusser dalam bentuk-bentuk tadi di dalam tradisi Marxis sendiri. Ya, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai berjumpa di sesi yang selanjutnya.